Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep didaktik matematika. Untuk kelompok 7, kami beranggotakan dengan 3 orang. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Arsy Maulana, yang kedua Nurul Maunah, dan yang ketiga Umu Lutfia. Untuk pembagian konsep didaktik matematika, di sini kami ada 6 pembagian dalam PPT ini. Yang pertama itu ada pengertian didaktik matematika, yang kedua fungsi didaktik, yang ketiga manfaat didaktik, yang keempat prinsip didaktik, yang kelima asas didaktik, dan yang terakhir penilaian didaktik. Pengertian didaktik matematika. Didaktik merupakan suatu istilah yang berasal dari Yunani, bahasa Yunani itu didas chain, yang artinya saya mengajar atau ilmu mengajar atau ilmu yang mempelajari dan memberi syarat-syarat umum yang diperlukan untuk memberikan pelajaran yang baik kepada siswa. Didaktik juga dapat diartikan sebagai ilmu yang memberikan pedoman tentang proses mengajar yang menimbulkan proses belajar. Didaktik dapat dibagi menjadi 2 macam, yaitu didaktik umum, yaitu memberikan prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan penyajian bahan pelajaran agar siswa dapat menguasai pelajaran. Yang kedua, didaktik khusus, memberikan tentang bagaimana cara mengajar mata pelajaran tertentu yang mempunyai ciri khas. Didaktik matematika adalah ilmu untuk mengajar yang memberikan prinsip-prinsip tentang cara-cara menyampaikan materi matematika pada khususnya sehingga dapat dikuasai dan dimiliki siswa. Fungsi didaktik. Didaktik dari segi ilmu. Didaktik dipandang sebagai ilmu pendidikan yang diterapkan dan dipraktekkan terutama dalam pengajaran di sekolah. Timbulnya masalah-masalah dalam proses belajar dan mengajar mendorong pemikiran-pemikiran baru secara filosofis pedagogis. Didaktik dari segi alat atau media. Didaktik berfungsi dalam masyarakat, budaya, dan teknologi. Materi yang ketiga yaitu manfaat didaktik. Di sini ada 9 manfaat didaktik yang pada intinya didaktik ini sebagai petunjuk dalam membuat perencanaan yang komponen-komponen di dalamnya itu memuat bagaimana cara membuat tujuannya, kemudian cara menyampaikan pengalaman dan pengetahuan dengan cara yang efektif, cara membuat suatu program yang sistematis, kemudian mengadakan penilaian secara efektif, dan bagaimana cara berkomunikasi dan berinteraksi dengan masyarakat. Selanjutnya ada prinsip didaktik, ada 3. Yang pertama, menemukan kembali secara terbimbing. Yang kedua, ikatan dengan kenyataan. Yang ketiga adalah proses belajar. Yang pertama, menemukan kembali secara terbimbing. Jadi siswa itu menemukan sendiri terkait konsep matematika dengan menggunakan situasi yang berupa fenomena-fenomena yang mengandung konsep matematika yang nyata. Jadi pembelajaran ini dimulai dengan masalah kontekstual atau masalah yang nyata, yang selanjutnya siswa ini diarahkan untuk dapat menemukan konsep matematika itu sendiri. Kemudian yang kedua, ikatan dengan kenyataan. Jadi menggunakan soal kontekstual untuk memperkenalkan topik-topik matematika kepada siswa. Yang ketiga, proses belajar. Dalam proses pembelajaran matematika memperhatikan hubungan siswa materi dan guru dengan siswa. Jadi guru pada saat merancang sebuah situasi didaktis sekaligus juga perlu memikirkan prediksi respon siswa atas situasi pembelajaran serta antisipasinya sehingga tercipta situasi didaktis yang baru. Materi yang selanjutnya yaitu asas-asas didaktik matematika. Yang pertama, asas apersepsi. Apersepsi merupakan penghayatan, dapat juga berupa pengetahuan yang dapat menjadi dasar untuk menerima pengetahuan baru. Kedua, asas peragaan. Asas peragaan ini dapat terwujud melalui kegiatan pengalaman langsung, pengalaman yang diatur, dramatisasi, demonstrasi, pameran, dan televisi sebagai alat peragaan. Ketiga, asas motivasi. Motivasi merupakan daya penggerak yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Keempat, asas belajar aktif.
Belajar aktif di sini yaitu belajar yang melibatkan keaktifan mental atau intelektual emosional yang tidak hanya meliputi keaktifan fisik. Yang kelima, asas kerjasama. Jadi asas kerjasama ini dapat diwujudkan melalui pembelajaran kerja kelompok. Keenam, asas mandiri. Kemandirian pada proses berpikir siswa perlu dikembangkan dengan memberikan tanggung jawab pemecahan masalah yang bersifat tugas individu. Yang ketujuh, asas penyesuaian dengan individu siswa, yaitu guru memberikan tugas sesuai dengan kemampuan siswa dan memanfaatkan penggunaan media pembelajaran. Kedelapan, asas korelasi. Jadi asas korelasi ini menghubungkan antara satu materi dengan materi yang lainnya, meliputi pengaitan pokok bahasan yang diajarkan dengan pokok bahasan lain dalam satu mata pelajaran, dengan mengaitkan hubungan atau manfaat suatu mata pelajaran dengan mata pelajaran lain dalam kehidupan sehari-hari serta dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesembilan, asas evaluasi yang diatur. Jadi ketika penilaian, guru itu harus memperhatikan beberapa asas yang meliputi asas menyeluruh, berkesinambungan, berorientasi pada tujuan, objektif, terbuka, bermakna, dan mendidik. Materi yang terakhir yaitu penilaian didaktik. Penilaian didaktik merupakan penilaian yang bertujuan untuk mendukung proses pembelajaran di mana tujuan, isi, prosedur, dan alat penilaian bersifat didaktis. Penilaian didaktik meliputi tujuan bersifat didaktis, isi bersifat didaktis, prosedur bersifat didaktis, dan alat bersifat didaktis. Yang pertama yaitu tujuan bersifat didaktis. Di sini maksudnya adalah berusaha mengumpulkan data yang meyakinkan tentang siswa dan proses pembelajarannya guna membuat keputusan-keputusan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, isi bersifat didaktis. Maksudnya, isi penilaian tidak hanya khusus atau terbatas pada keterampilan yang mudah dinilai, tetapi beberapa tujuan pembelajaran yang lebih mendalam. Ketiga, prosedur bersifat didaktis. Prosedur yang diterapkan merupakan integrasi pengajaran dan penilaian serta merupakan bagian proses pembelajaran. Keempat, alat bersifat didaktis. Maksudnya, alat harus dapat menggambarkan siswa secara lengkap dan utuh sehingga alat yang digunakan bervariasi sesuai informasi yang diperlukan, sehingga pembelajaran itu akan lebih bermakna dan siswa akan lebih mudah untuk memahami materi yang diajarkan guru.